Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini ya kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga charting beberapa altcoins. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini ya, market mulai terjadi koreksi. Bitcoin mulai ada lah ya, sebenarnya normal ya. Kita udah berapa hari ini ya? Kita udah 1 2 3 4 5 6 7 hari berturut-turut bullish candle. Nah, ini mungkin salah satu alasan lagi kenapa saat terjadi riding the upper band ya, momentum bullish yang parabolik itu gue sangat tidak menyarankan orang-orang untuk beli di resisten. Karena satu, melanggar SOP. Tidak ada SOP beli di resisten tuh, gue yakin nggak ada SOP seperti itu. Kalau sampai ada tuh keblinger ya. Nah, yang kedua adalah ya ini pasti kalau sampai pengen beli di atas ini bawaannya FOMO, bukan karena analisa. Nah, maka dari itu ya bersabarlah. Bang, kalau naik lagi gimana bang? Ya nggak apa-apa. Itu namanya belum rezeki lu. Saat udah rezeki lu turun, nah itu dibeli. Jangan kayak waktu di sini gitu ya. Waktu turun dikasih rezeki akumulasi. Oh enggak, ini pasti akan lebih rendah lagi 40.000 dan seterusnya. Ujung-ujungnya tebak-tebakan. Market tidak peduli sama perasaan lu, tidak peduli sama posisi short lu mungkin ya. Dan akhirnya naik gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke komen, tapi ini yang komen pertama nih komen spesial dulu. Ini pesan dari Sato ya. Sato bilang ini harus dibahas begitu. Kenapa? Karena mulai keluar lagi nih. Jadi sebenarnya untuk hate comment sih gue pribadi udah nggak peduli karena ya ini bukan tahun pertama gue di YouTube. Gue udah dari 2021. Jadi komen-komen hateful seperti ini sih udah biasa aja begitu. Nah, tapi Sato lihat udah mulai keluar lagi nih, bacot miskin, tolol sinting, goblok, keluar semua tuh. Wah, itu nggak langsung keluar di YouTube kalau misalkan ofensif. Sama YouTube di filter di sini ya. Nah, tapi Sato mulai ngelihat, wah ini mulai ada tren nih. Ya, tren orang-orang yang ya dukun lah begitu ya. Kita langsung baca aja. Ini namanya Fitz Andy ya, buat lu yang siapa tahu Fitz Andy nonton ya. Oke. Hahaha, namanya juga Toshi Tolol Sinting katanya ya. Apa hubungannya market Bitcoin sama news goblok katanya ya. Wah, luar biasa ya. Ini kita bahas 2 minggu lalu. Konteksnya itu 2 minggu lalu kita bahas bahwa banyak data ekonomi. Gue nggak bilang bakal pam atau dam. Nggak, gue bilang siap-siap bisa terjadi volatility. Ya, siap-siap bisa terjadi volatility dan kita akan semakin mendekat ke Trump. Bukan Trump lebih tepatnya pemilu ya. Jadi siap-siap. Gue menyiapkan terus orang-orang untuk bisa terjadi volatility ya. Nah, dia sepertinya pengen market drop ke 64.000 ya. Kita bilang oke, market mulai stabil. Waktu gue ngomong mulai stabil tuh kayaknya di daerah sini nih, market mulai stabil ya. Nah, dia ngomong apa nih ya, pullback stabil pullbacknya bakal sampai 64.000. Wah, jadi ya dia pengen ke situ, mungkin punya posisi short. Nah, ini apa? Ini menunjukkan bahwa benar-benar cuma pakai perasaan begitu, pengennya begini, pengennya begitu. Makanya tersinggung saat orang bilang ini mulai stabil, struktur masih aman, masih cenderung bullish, kita mantul di BSB, ya begitu. Ya, makanya keluarnya emosi seperti ini. Dan akhirnya apa? Keinginan dia ke 64.000 nggak kesampaian. Ya, ini kan sekitar 2 minggu lalu nih di daerah sini nih ya. Nggak kesampaian 64.000. Nah, jadi gue ingin ingatkan ya, market nggak peduli sama perasaan lo, nggak peduli sama kebutuhan lo, ya, dia akan melakukan apa yang dia mau lakukan sendiri. Begitu ya. Dan yang kedua, ini untuk para newbie siap-siap ya, komen-komen seperti ini jangan sampai membuat kalian jadi goyah. Karena gue ngerti, untuk para newbies, mungkin saat, wah bagus nih, bagus ya. Waktu ngeliat di bawah, ada yang bilang, wah bacot lah, gue yang tahu bener, lu tuh goblok, tolol. Lu orang-orang yang baru nih akan panik. Hah gitu ya? Oh salah ya nih ya? Waduh, jangan-jangan SOP gue. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Lu udah punya SOP, ya, lu udah punya basic yang benar, 3 golden rules, itu lu stick with it. Stick with it, ya. Terus aja lakuin. Jangan terlalu hiraukan komen-komen seperti ini karena akan semakin banyak. Ya, ini selalu terjadi saat liquidity tinggi atau market lagi dalam kondisi bear market yang luar biasa, yang benar-benar bikin orang semua sakit ya. Seperti di 2022, banyak yang udah sakit hati. Bangke, ini kripto bikin gue rugi, ya. Isinya apa? Ya isinya orang-orang yang maki-maki semua seperti ini. Gue bilang, akumulasi 15.000. Ini satu statistik yang bagus, suatu tempat yang bagus untuk kita akumulasi. Bacot lu, BTC bakal 10.000, BTC akan ke nol ya. Akhirnya apa? Mantul di situ. Ya. Dan sama,
Kayak di 2024 April Maret, semua udah pengen BTC ke 100.000. Ya isinya beginian semua, tolol lu, bangke lu, bangsat lu, tau dari mana lu, jangan ngefat bangke. Itu semua isinya begitu, ya. Nah, tapi sekali lagi jangan terpengaruh ya untuk para newbies. Kalau gue sih udah kebal, nih gue udah nggak peduli ya. Karena setiap kali mulai ada liquidity atau mulai ada extreme pain di market akan keluar orang-orang yang seperti ini. Losers menurut gue. Ya karena mereka mau ngatur-ngatur market, ujung-ujungnya apa? Ya digorok. Begitu. Inilah tipe-tipe orang yang digorok market. Nah, untuk para newbies yang benar-benar mau belajar, ya jangan sampai mau digorok market seperti dia di sini. Ya. Ingat, bereaksi terhadap market. Jangan nyuruh-nyuruh market. Ya. Oke. Next, kita langsung aja ke pembahasan komen takut kelamaan. Yang pertama dari Max Lows. Aku yang punya 30 altcoin, bulan kemarin dibacain komen, disuruh CL dan masukin BTC, kata Matoshi. Makasih Mak, haru gua sumpah. Satu momen yang krusial. By the way, aku nggak CL tapi TP sekitar 10 alt langsung masukin BTC. Ini uang yang paling gede yang aku punya hari ini Mak. Masih sisa 20 alts, ini alhamdulillah hijau semua. Makasih Mak. You're welcome. Ya, bagus. Ini lu ada ada situasi tertentu, lu kebanyakan altcoins. Kita kasih saran, lu mau denger ya, lu ambil sarannya, lu atur-atur sendiri porto lu dan akhirnya semakin profitable. That's really good. That's really good. Congratulations ya. Next. Dari Tony Journey, salut edukasinya Bang. Jadi mikir, emang jangan rakus, harus ada SOP. Noted, terima kasih sudah mengingatkan. Keep edukasi terus kok, ilmu dan kebaikan lo pasti beriringan dengan rezeki lo. Amin. Ya, tabur tuai. Apa yang kita tabur ya, itu juga akan kita tuai. Kalau kita nabur hal buruk, ya siap-siap nuai hal buruk juga. Tapi vice versa ya. Kita tabur hal baik, maka hal baik juga akan kita dapatkan. Nggak harus dari orang yang sama ya, tapi bisa dari berbagai macam aspek kehidupan kita ya. Next. Dari Aryo Kusuma, thank you Bang Toshi dan tim, siap untuk pelan-pelan TP. Channel tanpa bayar-bayar, benar-benar bantuin orang yang nggak ngerti kayak gua. Tetap semangat, mantap ya. Next dari Tes IQ Channel, nonton video Bang Toshi lama-lama mental jadi kebentuk. Terutama buat newbie seperti saya. Terkadang rasa greedy dan rasa overconfident terlalu besar. Terima kasih Bang Toshi sudah cerewet dan nggak pernah capek buat ngingetin kami. Sukses terus Bang Toshi and keluarga, salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai ya. Next dari Cryptomania, di menit tertentu. Ini bener banget Mak Toshi, tren sangat bodoh yang sayangnya trending di Indonesia. Sekarang yang bacot nomor... Oh oke. Ini dulu, bukan dulu ya, kemarin ya. Gue bahas mengenai tren di 2024 April Maret ya. Wah, kalau lu nggak tunjukin porto, hoax, artinya bullshit. Dan itu banyak yang komen ya. Dia, seperti gue bilang ya, saat masa-masa high liquidity, itu akan banyak komen-komen seperti ini gitu ya. Wah, goblok lu, tolol lu, bangsat lu. Kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dia cuma pengen nonton video tuh, cuma pengen afirmasi. Dia pengen naik gitu. Nah, semua YouTuber yang bilang naik, ya bener. Yang memberikan data kebalikannya, wah bangsat nih tolol, ngefat. Nah, gitu ya. Nah, zaman dulu gue banyak tuh diterakin, wah no porto hoax ya. Kalau gue sih gini ngerasa, justru orang-orang yang pamer porto tuh dari zaman dulu loh. Dari zaman 2016 ya. Pamer porto tuh sangat beriringan kuat dengan apa? Dengan ujung-ujungnya jualan sesuatu. Begitu ya. Sekarang yang bacot no porto hoax, diam total nggak bisa ngomong apa-apa. Ingat teman-teman yang kayak gitu selalu, nah bener kan? Ya, ada udang di balik batu, ujung-ujungnya jualan, begitu. Ya mending jualannya bagus, tapi kalau udah pamer porto, biasanya jualannya jualan bullshit, sorry aja. Begitu, ya. Emang lu pernah lihat Ray Dalio? Oh, lihat nih ya, Lambo saya. Ini rumah saya di sini. Ayo ikutan, ini saya kelas saya. Enggak. Lu kalau mau ikut kelas Ray Dalio, it's benar-benar informasi cara berpikir, ya. Yang bahkan kadang-kadang lebih fundamental lagi, lebih mendasar lagi. Itu instead of TA tertentu nih, TA jurus paling luar biasa, nggak pernah salah, win rate 100%. Ray Dalio, Paul Tudor Jones, level-level itu nggak ada yang mau kayak begituan. Itu mereka semua akan ngomongin soal hal basic, hal yang lebih dalam lagi gitu, hal yang benar-benar sifatnya itu apa ya, kayak ya kita jangan greedy, kita harus punya mindset yang tepat gitu, lebih ke mindset gitu. Jadi ya itu aja sih ya. Oke, next. Dari Dani Andrianto, Bang tolong jangan berhenti nge-YouTube, sudah merasakan ilmu dan manfaatnya plus profitnya.
Kalau Kotoshi nggak nge-YouTube lagi, bingung mau ngikutin siapa di market paling brutal ini. Kita nggak bisa balas apa-apa selain mendoakan yang terbaik untuk Kotoshi. Thank you very much. Doa itu udah hal yang luar biasa ya. Doa yang benar-benar tulus itu impactnya bisa luar biasa besar. Jadi thank you ya, thank you untuk doanya ya. Dan gini, gue sih nggak akan ngebullshit ngomong wah kita akan selamanya nge-YouTube, ya nggak tahu juga gitu ya. Hidup itu ya kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa. Kita nggak pernah tahu apakah mungkin gua atau Sato atau dari tim gua lah ya, apakah mereka ada opportunity lain gitu ya, kita nggak pernah bisa tahu gitu. Tapi ya selama masih ada waktu dan masih ada manpowernya, ya kita akan terus lanjut begitu. Makanya lu bisa terus bantu dengan cara lu sebarkan TC ini ke sebanyak mungkin orang gitu yang benar-benar mau belajar. Karena kalau orang yang cuma pengen kaya dalam sehari udah pasti nggak akan mau nonton TCI gitu, karena bosen gitu intinya. Udahlah jangan banyak bacot, naik turun, wah udah itu nggak akan kuat tuh nonton TCI. Nah jadi lu bisa bantu bagi teman-teman yang mungkin benar-benar penasaran untuk belajar, ya lu bisa kasih ya link dari TCI, dan lu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Lagi-lagi semuanya itu optional ya, lu mau bantu silakan, enggak pun nggak apa-apa ya. Doa pun itu sudah sangat-sangat membantu ya. Thank you. Next dari Dedi Wijaya. Salut sama Mang Toshi, menyebarkan ilmu. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Perbuatan baik adalah menyebarkan yang bermanfaat baik untuk semua orang. Biarkan orang lain-lain yang biarkan orang bicara lain-lain, yang penting berbuat baik dululah. Hasil pasti akan baik. Semoga sehat selalu Mang Toshi. Semua cuan untuk semua yang berikhtiar di kripto. Semoga bermanfaat dan membantu kehidupan keekonomiannya. Amin. Next. Dari gagal naik haji, ini harusnya udah berhasil ya, karena kemarin katanya profit se-M nih ya. Gila lu sih koh. Ilmu semahal ini di-share gratis. Sehat selalu Kotoshi and Team TCI. Akan segera datang karma-karma baik koh. Semoga Tuhan memberkati. Amin. God bless you too ya. Ya kenapa gue kasih gratis ya? Gue bosen aja gitu. Gue bosen. Gue ngeliat orang ya kena kayak zaman gue di 2016. Ya 2016-2017 lah, itu gue 2 tahun masih mencoba untuk mencari suhu ya, mencari guru yang luar biasa yang tahu market mau kemana. Ujung-ujungnya ya antara dia kabur, dia nipu orang, atau ya udah aja gitu akhirnya hilang gitu. Ya jadi ya makanya gue pengen coba tanpa memberikan janji-janji bullshit atau apapun lah. Dengan lu ikut kita dapat Lambo, gue nggak mau lah. Gue mau coba langsung aja, gue kasih ilmu, orang-orang mau nggak belajar. Dan gue kaget ternyata cukup banyak yang benar-benar mau belajar ya. Jadi thank you juga nih ya, lu nge-restore my faith ke orang-orang Indonesia. Ternyata banyak juga yang mau belajar. Next. Dari Keika Ruizawa. Bang nanya, ini baru cycle pertama gua. Apakah kripto kalau naik emang kayak gini? Sekalinya nih all time high nggak dikasih koreksi buat nambah muatan. Sebenarnya kalau dibilang langsung sih nggak juga ya. Karena kalau kita ngomong di sini nih ya. Ini kan new all time high nih. Ya, new all time high. Nggak langsung boom, nggak juga ya. Ini kan new all time high di April Maret nih. Makanya waktu di April Maret banyak orang yang bilang udah nih fix kita bakal 100.000, lihat aja. Nah, di sini gue bilang hati-hati, kita overextended ya, kita overbought ekstrim, 7 bulan berturut-turut tanpa koreksi. Bacot loh, ujung-ujungnya bener minus 30%. Ya, jadi ya nggak selalu gitu. Faktanya bisa aja new all time high malah koreksi dulu. Biasanya kenapa bisa koreksi? Ya karena overextended. Terlalu jor-joran di sini ya. Nggak pakai rem, ujung-ujungnya blong der, makanya corrective movement begitu. Kalau mau sehat, paling enak tuh kayak di 2016 ya. Ini udah paling bener. Paling bener. Kenapa? Karena dia per berapa lama koreksi ke Bollinger Band. Lihat di sini ya. Naik, ngepam nih. Koreksi, ngepam, koreksi ke Bull Sport Band. Ngepam, koreksi ke Bull Sport Band. Nah, cycle ini ya, atau ini deh, tepatnya cycle kemarin lah ya, cycle kemarin kecepatan, jebol, kecepatan. Jadi nggak pakai rem, ujung-ujungnya jadi sembrono gitu nyetirnya. Nah kali ini bisa dibilang hybrid lah ya. Di sini sempat udah bagus nih. Ini udah kayak 2016 nih kalau kita lihat ya. Pam, koreksi BSB, pam, koreksi BSB, pam, jebol. Wah tiba-tiba jadi kayak 2021. Jadi bisa dibilang cycle kali ini tuh kayak hybrid. Seperti di 2016 sampai 2018.
tapi dicampur sama 2018 sampai 2021 begitu. Jadi kayak di tengah-tengah begitu. Awalnya rapihnya mirip di sini, belakangnya bablas kayak di 2021 gitu ya. Makanya jadi corrective movement lagi ya. Ya jadi ya menarik sih, market tuh sangat menarik untuk dipelajari sebenarnya. Cuman rata-rata orang nggak mau belajar aja gitu ya. Jadi sekali lagi, new all time high nggak selalu akan parabolik seperti sekarang, nggak ya. Dan pasti akan ada corrective movement. Kalau sampai belum koreksi ya udah ditunggu aja gitu, karena ya kalau kita nggak kuat nunggu ya ujung-ujungnya akan menjadi orang yang FOMO begitu ya. Memang harus sabar di market ya. Oke, sorry salah. Ini tuh harusnya ke Bollinger Band. Oke. Sip, lanjut lagi ya. Ini hari ini videonya kemungkinan akan panjang karena banyak komennya ya. King Kazuma ngikutin Kotoshi dan TCI di September 2024. Tiap Senin nyicil BTC, 100.000 kadang kalau ada uang dingin naikin ke 200.000. Sekarang lihat BTC naik senyum-senyum sendiri. 3 Golden Rules TCI bikin happy. Mantap ya, asik. Ini berarti DCI murni dan pakai 3 Golden Rules ya. Believe me, lu akan outperform orang-orang yang TA setengah matang dan ngedukun. Itu udah terlalu sering lah gue ngeliat seperti itu ya. Oke. Next dari Joestar. Di menit keberapa nih? Gue ngomongin apa? Bener banget, Mak. Bener banget, Mak. Dukun atau diktator influencer. Oh, ini yang tadi pagi ya. Kripto terutama di Indo bikin banyak orang sangkut. Ingat di mana yang lain bullish nggak jelas di awal tahun. Bull boy di mana-mana. Cuma Matoshi yang berani ngungkapin fakta dan data bahwa market potensi crash. Wah, mantap nih Joestar. Wah, berarti udah dari minimal dari zaman itu ya. Ya, kita bahas waktu itu ya di masa-masa sini ya. Di masa-masa orang semua extra bullish, kita bahas bahwa ini kita ada potensi bisa koreksi karena overextended 7 bulan ya. 7 bulan gak ada corrective movement sama sekali. BTC gak pernah, setahu gue ya, gak pernah selama ini tanpa koreksi ya. Makanya gue bilang ini hati-hati nih. Dan di weekly-nya pun sudah sangat overextended begitu ya. Ya, dan akhirnya apa ya, dikata-katain lah ya, semua kebun binatang keluar ya, seluruh kebun binatang di Indonesia keluar ke gua kayaknya ya. Dan gua salah satu yang selamat berkat lo setim, Mak. Jasa kalian sangat berarti buat kita para viewers. Wah, mantap ya. Gue happy banget kalau bisa membantu orang-orang. Gua tahu nggak semua orang bisa dan mau dibantu, jadi yang mau aja dibantu. Gua sekarang fokusnya ke situ aja ya. Thank you. Next dari Nova Adi. Mak Toshi, saya ada rencana exit di market karena menghindari sell in Mei dan summer break. Oh iya, summer lull itu ya sering. Ya maksudnya bener sih, summer break itu biasanya sering terjadi summer lull karena orang liburan jadi suka nggak fokus invest ya. Jadi nggak sampai 28 November. Menurut Matoshi gimana? Boleh aja, boleh. Tapi gini, mungkin kalau gua ini lagi-lagi saran sih, bisa diambil boleh enggak juga, karena lagi-lagi setiap orang tuh pasti akan very personal ya, very personal untuk porto sendiri. Jadi mungkin jangan semuanya full di exitin deh. Lu mau ambil 75%, 80% boleh lah. 20 sisain mungkin supaya just in case sampai teori 28 November lagi, jadi lu masih ngerasa kayak oh ya udah tenang, gue masih ada lah gitu sedikit. Nah, gitu ya. Jadi bener aja sih, itu bener juga logikanya kalau kita mau ngomong. Mungkin nggak summer break ya, terus terjadi summer lull, terus mungkin politik di US berantakan, jadi akhirnya nggak sampai November. Mungkin aja. Nah, tapi ya kita harus siapin juga kalau sampai ternyata ya tidak sesuai dengan yang kita pikirkan dan seperti normalnya. Jadi ke teori 28 November begitu. Tapi mantap nih, berarti Bro Nova Adi udah tahu teori 28 November, tahu juga emang summer itu kinda sucks for crypto ya. Jadi wah, mantap nih. Bro Nova Adi mantap ya. Next. Dari Iman Wahyu, thanks Kotoshi. Saya secara pribadi baru ikutin kripto dari Agustus, tapi udah lumayan dapat DCA sampai kemarin PAM. Dan kemarin kawan saya ikut minat, ada 2 orang, langsung saya kasih saran untuk nonton channel Kotoshi, biar nggak kebawa FOMO influencer yang lebih banyak perasaan daripada TA-nya. Thanks kok. Sehat-sehat Kotoshi dan tim. Thank you ya, sekali lagi thank you. Semua recommendation lo ini sangat membantu TCI, dan ya lu juga sebenarnya tabur tuai, lu menabur hal baik ya kan. Kalau lu kasih channel pom-pom ke orang yang bilang suruh hajar aja semua beli ya, nah itu mungkin tabur hal buruk. Bercanda ya. Tapi intinya thank you untuk your vote of confidence di kita ya gitu, your vote of confidence, dan lo bisa ngasih tahu ke teman-teman lu mengenai TCI. Sekali lagi thank you ya. Next.
Dari Alip Saputra, ini kenapa ya sebenarnya TA-nya Bang Toshi nggak lebih baik dari influencer kripto lain, fundamentalnya juga. Tapi kayak lebih sering profit kalau aku ngikutin caranya Bang Toshi, walaupun agak dirombak sedikit. Dirombak sedikit itu bagus ya, setiap orang punya caranya sendiri, ada preferensinya sendiri begitu. Jadi mau diubah-ubah dikit nggak masalah. Nah, mungkin kalau dibilang nggak lebih baik itu kayak gue curiganya lebih gini nih, karena orang-orang tuh sangat suka bikin TA tuh rumit begitu. Wah, di sini ada filter ya, ditambahin RSI ya, ditambahin RSI, lalu ditambahin lagi. Wah, semualah dicampur. Sampai ujung-ujungnya semua isinya ini chart, isinya filter-filter sampai nggak bisa lihat candle kadang-kadang ya. Nah, itu gue udah pernah fase itu dan gue pribadi bahkan sampai pernah beli robot, indikator berbayar dan lain-lain. Ujung-ujungnya gue pakai yang gratis, Bollinger Band ya, BSB, begitu hal-hal simple yang semua orang bisa pakai gitu. Emang kadang-kadang ini, zaman dulu wah TA apa nih cuma begini doang emang bisa profit. Ya kalau gue pribadi merasa malah gue pakai indikator yang bayar begini begitu, bangke bayarnya mahal lagi dulu ya. Malah akhirnya gue nggak pakai gitu, gue pakai yang simple-simple aja dan profitnya signifikan jauh lebih besar dibandingkan dulu ada lah profit ya, itu indikator juga nggak bullshit, ada gunanya. Tapi at the end of the day yang harus dibenerin bukan si TA-nya malah ya, yang harus dibenerin tuh basicnya, mindsetnya gitu loh. Yang bikin orang boncos mulu tuh mindset instead of TA sebenarnya gitu. Jadi TA sebenarnya simple-simple aja malah lebih enak, lebih nggak stres dan lu bisa ngerjain hal lain begitu. Jadi mungkin itu yang lo rasakan gitu, karena memang ya, TA tuh harusnya simple. Kalau lu berpikirnya jangka panjang, nggak terlalu berpikir gue sehari pengen berapa. Karena biasanya kalau orang udah set up tradingnya tuh ribet banget tuh ya pengen untung sehari berapa gitu ya. Oke, next. Banyak banget ya. Martin Tan, sekarang lebih mikirin resikonya daripada pumpnya lebih mikirin resikonya daripada pumpnya karena arahan dari Kotoshi. Setiap hari jadi berpikir pump itu bonus. Yang utama sekarang di pikiran lebih gimana cara meminimalisir resiko. Mantap ya. Bagus banget ya. Pikirin dulu resiko. Ya, pikirin resiko nanti profitnya ngikut sendiri ya. Ya, seperti kata Kotoshi tiap harinya. Terima kasih Kotoshi karena udah arahin pola pikir saya perlahan. Dari yang judi lebih ke invest sekarang. Wah, congrats ya. Udah berubah nih dari pejudi jadi investor ya. Masih banyak kan nih? Oke, beres ya. Banyak. Sorry nih, hari ini kemungkinan besar akan cukup panjang videonya ya. Sekarang tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ini ya, ke chartingnya. Kita akan bahas Cardano, TON, dan Immutable X ya. Sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoin
altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yield-nya begitu. Ada FTM, ada BTC dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini ke earning-nya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, posisi short kita kan udah kena target TP nih ya. Posisi longnya kena juga, asik ya. Mau di mana kena juga, ini gila ya, benar-benar dikasih semua. Lu mau konservatif, agresif, dikasih semuanya posisi longnya ya. Jadi buat yang buka posisi long di sini retest 1, retest 2, soalnya ada beberapa setup nih sebenarnya kalau kita ngomong ya, tergantung lu ambilnya di mana dan semuanya valid sebenarnya. Kalau lu di 0,568 berarti lu kebuka di sini target TP-nya kalau di paling konservatif sini 2,36. Agresif 4,78%. Asik. Kalau lu gila ya, ini jujurnya gua ngatur rekomen ya, ini super agresif, taruhnya di atas banget. Ya, profit 9,94. Tapi sekali lagi ini gue nggak terlalu sarankan ya, setupnya terlalu jauh jujurnya ya. Nah buat lo yang buka di 0,5822, congratulations, lo profit. Buat yang konservatif ya, yang nggak konservatif sih semua di situ ya. Kalau buat yang di situ, yang buat di 0,582. Nah di sini lo profit 2,29. Asik ya, Cardano shortnya profit, longnya profit, asik ya. Yang penting setup. Kalau ada setupnya ya jadi nggak stres, lu udah tahu kalau sampai jadi tidak sesuai dengan plan, lu tahu ngapain. Nah yang serem tuh kalau lu nggak punya SOP, coba-coba aja. Nah udah tuh panik, langsung yang bawa yang ambil kontrol tuh perasaan. Kalau udah ambil kontrol perasaan, hancur ya. Untuk spot buy limitnya 0,59 kena, semua kena lah ini ya. Buat lo yang sudah pasang. Nah buat lo yang belum pasang ya di 0,581, 0,582 dan di 0,549. Next kita masuk ke ton. Untuk ton posisi long kita juga kena target TP ya, retest 1, retest 2. Oh, sorry. Kemarin udah kena ya. Oh, ini target TP yang agresif. Jadi buat yang konservatif kan kena nih di upper band ya, kemarin 2,45. Buat yang agresif, congrats juga tetap kena di 5,9. Wah, gila ya, ini market benar-benar apa namanya, udah spotnya profit gila, futuresnya juga mantul-mantulnya enak banget ya, lagi-lagi lah ya. Memang kadang-kadang kalau lagi pas market sedang sangat bersahabat, setupnya rapi ya, dan profit mulu ya. Oke, untuk posisi spot EMA 50 lalu 5,131 dan dia 5,067. Next kita masuk ke Immutable X. Untuk Immutable X sayangnya tidak ada setup ya. Lagi-lagi ini ya kadang-kadang memang nggak ada setup ya, jadi paksa begitu. Kemarin sayangnya tidak terjadi retest pertama. Kalau kemarin terjadi retest pertama ya kita udah profit sekarang. Tapi karena faktanya tidak ya sudahlah ya. Belum rezeki jangan dipaksa ya. Posisi spot EMA 20 1,23 dan 1,184. Itu kurang lebih untuk di DCWT sesi kedua setupnya. Sorry hari ini kepanjangan karena memang banyak sekali komennya. Ya gue happy makin banyak yang tertarik ya dengan kripto dan pengen belajar. Karena ya jujur aja kalau di TCI lu baru nonton semenit 2 menit, kalau lu nggak pengen belajar udah lu tutup lagi begitu. Jadi gue happy ternyata cukup banyak orang yang niat nih pengen belajar dan cukup banyak juga yang nanya, "Bang, ini gimana begini?" Begitu ya, mulai dari yang sangat basic sampai yang udah intermediate sampai yang advance. Happy banget ya. Tinggal ya sekarang jangan pakai perasaan ya, untuk para newbies terutama jangan pakai perasaan ya. Bunuh perasaannya kalau kita mau investasi ya. Karena kalau kita investasi pakai perasaan, disitulah awal dari kejatuhan porto kita ya. Tahu dari mana bang? Udah pernah ngerasain ya, baper sama market itu lebih sakit dibandingin baper sama ini ya, sama cewek mungkin ya. Ya tapi nggak tahu sih, kalau gua puji Tuhan ya, sekali pacaran boom langsung nikah beres. Walaupun pacarannya lama sih. Oke, udah kita tutup ya, kelamaan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.